Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, gimana kabarnya? Baik-baik bukan? Nah, sore hari ini kita akan ketemu lagi di program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema yang luar biasa dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pengertian negara gagal sistemik mulai memancing rasa penasaran banyak orang setelah cuplikan video Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres marak di media sosial. Dalam video itu, Antonio Guterres menyebut sekitar 3,3 miliar orang, hampir separuh umat manusia, tinggal di negara-negara yang membelanjakan uang lebih banyak untuk pembayaran bunga utang alias riba daripada untuk pendidikan atau kesehatan. Nah, menurut Antonio, 3,3 miliar ini lebih dari sebuah risiko sistemik. Ini adalah kegagalan sistemik. Apa itu negara gagal sistemik? Lantas apa ciri-cirinya? Apakah kondisi Indonesia masuk dalam kategori negara gagal sistemik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur di Economic Future Institute, Bung Yuwana Triutomo. Assalamualaikum, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nana. Alhamdulillah ketemu lagi dalam gonjang-ganjing ekonomi dunia ini ya. Ya, 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 ya. hari ini kita akan coba menyelamatkan dunia, saving the world dari Amin, amin, amin. ya. Ya semoga dengan pemaparan Bu Yuana nanti bisa memberikan masukan gitu ya. Nah, Bu Yuana, publik Indonesia ini digegerkan dengan pernyataan Antonio Guterres ya, yang dia itu adalah Sekjen PBB yang menggolongkan negara yang menghabiskan dana pinjaman lebih besar daripada anggaran kesehatan atau pendidikan sebagai negara gagal sistemik. Tak pelak istilah ini menjadi pembahasan yang menarik dan membuka mata banyak orang. Namun apa sebenarnya indikator dari negara gagal itu sendiri? Nah, apakah Indonesia termasuk dalam, ya semoga tidak gitu ya, kriteria negara gagal tersebut? Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Bung Nanang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi benar apa yang Bung Nanang tadi sampaikan, berita tentang pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres ya mengenai negara yang gagal sistemik itu pada pekan ini ramai menjadi perbincangan oleh ekonom Indonesia. Nah, pernyataan itu saya ingat sekali itu dilontarkan dan menjadi perhatian banyak kalangan setelah kicauan Twitter Managing Director Political Economy and Policy Studies Pak Antoni Budiawan. Dia mengatakan bahwa negara yang membayar bunga pinjaman lebih besar dari anggaran kesehatan atau pendidikan masuk dalam kategori negara gagal sistemik. Nah, tweet itu langsung dibantah oleh staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategi Pak Prastowo ya. Dia menegaskan Indonesia masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country versi Bank Dunia. Bahkan kata dia, kata Pak Prastowo itu, dia menekankan total anggaran pendidikan kesehatan di APBN ini sebetulnya kan data 2022 kemarin sebetulnya itu kan adalah sebesar 649 triliun atau 168% dari total belanja bunga utang 386 triliun rupiah. Nah, Bung Nana kalau kita rinci sebetulnya 649 triliun rupiah itu anggaran total ya, anggaran kesehatan plus pendidikan. Kalau sendiri-sendiri ya jelas sekali masih kurang. Menurut BPS, anggaran kesehatan tahun 2022 itu 212,8 triliun rupiah. Jadi masih banyak belanja utang bunga utangnya daripada kesehatannya. Sementara anggaran pendidikan 480
6,26 triliun. Nah, menurut saya Bung Nanang, indikator yang sesungguhnya untuk mengatakan suatu negara itu gagal atau tidak, itu tergantung pada untuk apa tujuan negara ini. Jadi, untuk apa tujuan bernegara itu untuk apa? Kalau tujuannya itu berhasil, berarti negara itu berhasil sesuai dengan tujuannya. Kalau tidak, ya tidak. Kalau kita baca sebetulnya, ya tujuan bernegara kita itu kan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, masih ingat kan? Dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan apa itu yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia itu. Jadi itu kita masih ingat sekali tujuan kita bernegara itu ya 4 poin itu, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam konteks ini ya, dalam konteks ini apakah masyarakat betul-betul sudah merasa terlindungi? Apakah masyarakat sudah merasa sejahtera? Apakah pada cerdas-cerdas? Kan kita bisa melihat sendiri faktanya di lapangan. Nggak usahlah apa kata dunia, apa kata PBB, tapi fakta di lapangan kan banyak sekali yang masih belum sejahtera, masih apa pendidikan masih problem. Jadi jauh panggang lah dari api kalau disebut sebagai berhasil. Itu Bung Nana. Ya, lantas apakah kebijakan pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini ya bisa dikatakan gagal sejahterakan rakyat gitu ya. Soalnya ya memang utangnya tambah banyak, sementara sumber daya alamnya banyak, tapi kok utangnya tambah banyak gitu ya. Jadi memang ironis betul ini pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, Bung. Tapi harus hati-hati ya menjawab pertanyaan ini karena tidak bisa mutlak-mutlakan begitu. Iya, betul. Mengapa? Karena memang sebagian dari masyarakat kita itu ada yang sudah sejahtera juga itu. Kebutuhan hidupnya sehari-hari terpenuhi itu. Kalau Bung Nanang masih ingat ya, buktinya kan ada crazy rich itu kan. Wah, luar Ada biasa. ada sultan-sultanan yang suka flexing, suka pamer-pamer kekayaan itu loh. Oh iya, sejahtera itu ya. Oh iya, betul. Meski kita nggak tahu hartanya halal atau tidak ya, gitu. Tapi yang pasti kemiskinan itu masih saja tinggi. Kalau menurut laporan BPS ya, per Maret 2023 kemarin, itu sekitar 9,36%. Artinya sekitar 25,90 juta jiwa itu penduduk Indonesia ini masih miskin. Selama masih ada penduduk miskin, meskipun itu hanya satu kepala saja, satu individu orang saja, si Mahmud misalnya, atau si Dawud yang kelaparan, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka belum bisa dikatakan berhasil. Maka ya Pak masih masih terkategori gagal mensejahterakan rakyat kan begitu. Hitung-hitungannya itu kan hanya di atas kertas. Fakta sesungguhnya belum tentu seperti hitung-hitungan. Kalau kita lihat fakta sehari-hari, tetangga kita misalnya, saudara-saudara kita, atau kalau kita lihat di sekitar kehidupan kita sehari-hari kan masih banyak yang belum bisa kita sebut memiliki kehidupan yang layak. Itu, Bung Nana. Ya, ya menjadi doa kita bersama ya agar rakyat Indonesia ini kembali sejahtera karena memang sumber daya alamnya ini melimpah. Nah, next, Bung Yohana, PBB mengungkapkan salah satu negara dinyatakan gagal sistemik gitu ya. Ini diungkapkan oleh Sekjen PBB sendiri yaitu Antonio Guterres dan masih menurut Guterres hampir setengah penduduk di seluruh dunia tinggal di negara dengan kriteria tersebut. Ya, emang ada negara yang nggak berhutang Hmm. gitu ya. Apakah bisa jadi jumlahnya jauh lebih besar lagi? Lalu kira-kira apa ya penyebabnya negara terjerat utang dan kemiskinan? Ya, gini Bung Nanang ya. Kita itu sering latah dengan mengungkap pernyataan dari PBB atau lembaga dunia lainnya ya. Memang benar PBB mengatakan itu, tapi perlu diketahui juga lembaga dunia yang lain yaitu Bank Dunia itu justru memuji Indonesia masuk kategori upper middle income country ya.
Satu sisi PBB mengatakan gagal, satu sisi mengatakan Bank Dunia mengatakan upper middle income country itu. Jadi ini ironis. Karena itu menurut saya agar tidak latah sehingga ikut-ikutan dengan statement yang hanya di atas kertas tadi, agar tidak jauh panggang dari api tadi, perlu diklarifikasi dulu jumlah penduduk dunia ini berapa gitu loh. Jadi kita jadi real gitu. Kalau yang saya tahu itu sekitar 8 miliar jiwa tersebar di dunia. Jadi di dunia ya, ini di dunia dari ujung barat ke ujung timur, itu kalau dihitung per kepala itu Cina itu menempati jumlah penduduk yang paling banyak. Dia 1,425 miliar jiwa. Terus kemudian setelah Cina itu India. India itu 1,423 miliar jiwa. Terus nomor 3 Amerika Serikat, dia tidak sampai miliar ya, 339,281 juta jiwa. Nah yang keempat itu kita, Indonesia. Indonesia itu nomor 4 penduduk terbanyak di dunia, jumlahnya 276,639 juta jiwa. Terus berikutnya Pakistan dan seterusnya. Maka sangat mungkin jumlah angka kemiskinan yang ada itu jauh lebih besar dari hitung-hitungan PBB di atas. Sangat mungkin kan tidak semua negara yang ada di dunia ini ikut PBB. Itu pun juga tidak semua negara itu hitung-hitungannya masuk dalam pembahasan di hitung-hitungan PBB kan gitu. Jadi saya yakin sekali masih sangat banyak, bahkan lebih banyak dari hitung-hitungan PBB itu penduduk-penduduk yang kategori miskin tadi. Jumlahnya jauh lebih besar lagi, itu saya sangat yakin sekali. Dan itu miskin akibat dimiskinkan oleh struktur ini, dimiskinkan oleh sistem ini, oleh kapitalisme ini. Jadi ada miskin sejati karena memang qada Allah, tapi juga ada miskin jadi-jadian karena memang dibuat miskin, dimiskinkan. Faktor struktur, faktor pemerintahan, faktor sistem, faktor kapitalisme yang tidak adil dalam membagikan sumber daya alam yang sangat melimpah ini. Itu Bung Nanang. Iya, miskin jadi-jadian. Kayak hantu aja jadi-jadian gitu. Miskin karena dibuat Baik, oleh apa? iya, Oleh sistem itu. oleh sistem luar biasa. Nah, Bung Yuana, apakah kerusakan kapitalis memiliki efek domino yang berkepanjangan gitu ya? Dan apakah segala aspek yang dikapitalisasi ya dinaungi oleh sistem kapitalisme itu selalu berakhir dengan kedoliman dan kesusahan rakyat? Apakah ini merupakan ciri khas dalam sistem demokrasi bahwa yang menjadi penopang dalam menjalankan ekonomi negara selalu dengan cara berutang dan memungut pajak? Gitu ya. Jadi saya Ya, teringat sebuah ini ya perkataan, jangan hobi utang. Negara saja bisa kacau, apalagi rumah tangga lu. ya. Ya itu sangat jelas sekali, Bung ya. Sangat jelas sekali. Karakter pembangunan model apa? Model kapitalisme yang selalu try and error, krisis demi krisis terjadi kan. Siklus krisis itu kan hampir selalu berulang itu kan. Pembangunan terus bertumpu pada utang dan memungut pajak ini sangat nyata merupakan bentuk kezaliman yang sangat vulgar. Ya coba bayangkan, Bung, sumber daya alam ya yang sangat melimpah di negeri kita ini. Hitunglah misalnya cadangan nikel di Indonesia ya. Indonesia ini kan produsen terbesar di dunia itu nikel. Nikel kita itu produsen terbesar di dunia. Cuma siapa yang mengelola? Yang mengelola itu PT Vale Indonesia Tbk, Inco ya. Terus kemudian itu yang terbesar yang disebut sebagai raja nikel itu. Terus kemudian ada PT Bintang 8 Mineral, PT Aneka Tambang, dan seterusnya itu. Kalau kita lihat PT Vale Indonesia Tbk atau Inco itu punya siapa coba? Dia punya dia memiliki apa sejumlah wilayah tambang nikel di Blok Sorowako, di Blok Suwa-Suwa, di Blok Pomala, ya, di Kolaka, di daerah Sulawesi Tenggara, di Morowali itu juga ada Blok Bahodopi itu di Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah itu punya siapa? Raksasa nikel ini milik pengusaha dari Brasil, Bung. Milik pengusaha dari asing, dari Brasil itu kan asing itu kan. Apa enggak gila itu coba? Belum lagi informasi yang kemarin kita dengar itu yang apa ekspor gelap nikel ke Cina itu kan tambah parah sekali nih. Itu kan apa penyelundupan yang kasat mata. Masa Pak Menteri nggak tahu itu kan heran, aneh sekali orang di depan mata kepala dia kok nggak tahu itu. Padahal kita tahu kan hadis mengatakan al muslimuna syurakaun fisalas al kala walma wanar itu kan termasuk nikel ini sumber daya alam yang lain juga sama harusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lah ini rakyat suruh bayar pajak sementara harta kekayaannya dirampok gila-gilaan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan eh, harus terbakar betul ini. Itu Iya, Bung Nanang. iya, Masya Allah. Jadi ini ya pentingnya kita berdiskusi agar yang mendengarkan penguasa ini bisa ini ya, mendengarkan dan segera mengaplikasikan apa yang menjadi keluhan rakyat. Terakhir, Bung Yuwana, apakah negeri ini membutuhkan perubahan sistem politik? Nah, ini kan perubahan sistem politik dan ekonomi ya yang bukan abal-abal gitu ya, bukan pencitraan, tapi yang sifatnya fundamental. Dan apakah sistem Hmm, ekonomi yang digagas oleh beberapa pihak, yaitu sistem ekonomi Islam dengan sistem khilafahnya itu mampu mesejahterakan kehidupan rakyat, tuh, Bung Yana. iya betul. Saya harus hati-hati dengan kata kunci perubahan ini ya. Karena ini kan tahun politik ya, tahun-tahun politik itu. Bahwa cita-cita kita, cita-cita Indonesia ingin menjadi negara maju itu, oke kita dukung, setuju. Kan Presiden sudah menandatangani proposal visi emas tahun 2045. Itu kita setuju ya dari sisi cita-cita Indonesia maju itu harus. Tapi ingat, jangan jatuh di lubang yang sama itu masalahnya. Selama masih mengikuti irama asing, selama masih mau didikte oleh asing, maka selamanya pula kita tidak akan maju. Bukan keluar dari mulut harimau kemudian masuk ke mulut buaya, bukan ya. Atau keluar dari kapitalisme barat kemudian masuk perangkap oleh kapitalisme Cina, bukan begitu. Kalau majunya itu semakin menyengsarakan rakyat itu namanya bukan maju. Hulu dan hilir ya sama sekali tidak untuk kesejahteraan rakyat itu bukan maju, itu melainkan bunuh diri itu namanya. Maka kemudian maju itu artinya harus mandiri kalau menurut saya. Jadi mandiri tidak mau didikte oleh asing, tidak mau didikte oleh perusahaan-perusahaan asing, baik asing barat maupun asing timur, baik Amerika maupun Cina, tapi mandiri memang kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Itu. Caranya bagaimana? Selama masih menggunakan kapitalisme, tidak mungkin dia mengizinkan Indonesia mandiri itu nggak mungkin. Padahal syarat negara maju itu yang sebenarnya adalah harus berani mandiri itu. Dan untuk bisa mandiri memang harus ganti paradigma. Paradigmanya bukan paradigma kapitalisme, bukan paradigma komanditer, tapi paradigma Islam. Maka paradigma ekonomi Islam ini menjadi keniscayaan untuk bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita kan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu bagaimana kalau tidak kita terapkan? Harus kita terapkan. Islam kata kunci untuk kemudian maju hanya ekonomi Islam saja yang bisa menyelamatkan negeri ini, bisa mensejahterakan kehidupan rakyat. Apakah itu mau dimaknai perubahan fundamental atau itu ya ini kewajiban kita sebagai hamba Allah harus kita dakwahkan terus sampai kemudian terlaksana yang menjadi cita-cita syariat Islam ini baldatun thayyibatun warabun ghafur itu Bung Nana. Wallahu alam bisawab. Iya, luar biasa sekali. Ya, masalah ekonomi ini selalu menjadi problem yang pelik gitu ya. Dan kita harapkan dengan bincang-bincang seperti ini, penguasa akan mendapatkan masukan dan bisa Amin. diaplikasikan segera. Ya, jadi ada masalah kita berusaha nyari obatnya, kan gitu ya. Jangan dipersekusi kan itu ya. Baik, Oke. Bung Yohana, terima kasih atas
pemaparannya, atas ilmunya luar biasa sekali. Semoga Bung Yona Ya, senantiasa dilindungi oleh Allah dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya amin, rabbal alamin. amin, amin. Baik, pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, demikian bincang-bincang kita dengan Bung Yuana dalam program Kabar Petang pada edisi sore hari ini. Kita akan kembali bertemu dengan edisi-edisi yang lebih menarik lagi, lebih fantastis lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.